bermuat dosa sebaik-baik orang berdosa yang bertambah pada Tuhannya menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Ini yang Gen Z bingung lagu apaan tuh ya? Ayo kita ganti lagunya. Di dunia ibu-ibu pakai helm nggak pernah ragu. Nah, baru paham tuh. Yura kita bukan begitu Yura katanya. Nggak bisa Yura. Di mana-mana orang bisa berbuat dosa sekarang. Lihat HP dosa. Cuma melihat orang bisa dosa. Makanya HP itu dajjal. Ada yang bilang HP dajjal matanya cuma satu tuh HP. Kameranya cuma satu di depan. Coba HP itu orang maksiat berbuat HP, orang bohong dengan HP. Ditanya, "Tak, udah sampai mana?" OTW kan ya. Coba 10 menit belum nyampe juga. "Tak, di mana?" OTW. Ini pertanyaannya OTW bahasa Inggris apa OTW bahasa Jawa? OTW bahasa Inggris on the way, OTW bahasa Jawa ojo takon wah. Jangan nanya mau gua nggak mau datang. Makanya kalau di OTW kita tanya bahasa Inggris bahasa Jawa, oh berarti dia nggak datang. Ojo takon wah. Poros derek ganteng ingkang kawula tansah hormat. Niki capah yang Jawi nggih. Kangge barat Jawi mawon nggih. Kabeh itu yang Jawi ganteng niku. Yang kasihan yang orang Betawi ini ngomong sedangkan ada orang Cinangka. Ini orang Cinangka nih. Orang Betawi Cinangka bangun rumah kulitnya orang Tegal. Lagi bangun rumah ditanya berapa lama lagi semene maning kan gitu. Jawabannya semene maning. Kata orang itu semen mulu dari kemarin tuh jawabannya tuh. Gua tanya kapan selesainya, semen lagi semene maning katanya kan. Semene maning maksudnya seginilah lagi itu semene maning semen mulu. Tanya jawabannya kan repot deh. Betawi ketemu Jawa repot. Sunda ketemu Jawa bisa mati. Sunda ketemu Betawi bisa mati. Ada orang Sunda kejebur sumur, dia teriak taraje, kata orang Betawi taraje tolong. Padahal taraje itu minta tangga kan gitu kan. Kata orang Betawi dia bilang taraje, ya udah kita ngomongnya. Ya Allah, ya. Makanya perlu kita memahami hal-hal yang benar. Jangan sampai kita salah paham. Kalau salah paham nanti masuk paham yang salah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berat tantangan zaman sekarang itu. Maka Nasidaria sudah mengatakan di tahun 83, tahun 2000 semua serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, manusia tidur berteman mesin, makan dan minum dilayani mesin. Sungguh menakutkan tahun 2000 toneng. Nah ini ada toneng-tonengnya itu. Pak kok bingung dengan pun saya ternyata nyanyi kosidahan. Pak kalau emak-emak kayak begini Pak. Kudu paham Pak. Ntar kalau bulan Rajab ya kan udah bulan Saban harus paham ada lagu yang emak-emak. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Syaban bulannya Nabi, burung nuri terbang tinggi. Salah Pak itu. Mak-mak begitu kalau tiap promosian itu pasti sebelum Nabi ada qasidah. Kan gitu. Bulan terbang melayang, sedang terbang tertimpa duri. Ya kan yang nyanyi nenek-nenek. Kunang terbang
Melayan lagi nyanyi. Itu Bu Yati besok seragamnya Bu ya, jangan lupa. Kan gitu, lagi baca kok. Tidak. Ntar kita semua mau tampil di Trans TV dengan Ustadz Maulana. Ya Bu ya, kalau bisa Bu cicilannya dibayar. Ya Allah, nagih kredit langsung di pengajian. Tapi di sini nggak ada insya Allah Bu ya. Nggak ada insya Allah. Nagih kredit di musola nggak ada. Paling 1-2. Ada yang dimuliakan Allah, sudah dikatakan tahun 2000 itu semua serba mesin. Betul. Itu yang nulis lirik namanya Kiai Bukhari Masruri. Orang Semarang. Allah yarham sudah meninggal. Tahun 83 dia sudah membayangkan tahun 2000 semua serba mesin. Benar, serba mesin. Tidur ditemani mesin. Apa? AC. Kalau nggak ada AC nggak bisa tidur. Yang kita dulu aslinya kalau tidur pakai kipas bambu kok. Sekarang, aduh kalau nggak ada AC nggak bisa bubuk mama. Nggak bisa bubuk. Gua kecil juga lu. Makan dan minum dilayani mesin. Coba makan minum dilayani mesin. Apa? Medicare. Kalau nggak punya Medicare, nggak pakai Medicare, nggak keren Pak. Padahal itu penyebab diabetes. Bukan kencing manis ya Pak. Apa bedanya diabetes dan kencing manis Pak Eko? Nah, bedanya kencing manis lihat yang manis. Manis mau kencing. Itu bedanya diabetes dengan kencing. Ada di sini penderita kencing manis Pak? Nggak ada ya. Makan harus pakai mesin. Dulu kita mau masak nasi Bu, berasnya dicuci, habis dicuci diapain Bu? Diarong berasnya Bu. Ya Allah, pakai kayu bakar, ditaruh di kukusan. Udah matang kemudian diarong, diaduk-aduk. Oh, wanginya luar biasa. Ya kan? Baru kemudian disuguhin. Kan begitu. Disuguhin ada 2 kali proses masak nasi. Enak betul, apalagi kalau pakai kayu bakar. Wangi kayu bakarnya nempel di nasi. Enak betul kita makan. Begitu pakai Medicare, selesai urusan. Ngeliwet gampang, taruh aja di situ. Begitu udah matang, taruh ikan pendap, taruh cabai di situ, taruh tomat di situ, udah siapin petek di situ. Makan dan minum dilayani mesin. Mau minum ada yang namanya dispenser. Zaman dulu harus masak air dulu. Ini berubah. Maka dikatakan sawah ditanami gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman, langit suram, udara panas karena pencemaran. Betul nggak? Sawah dan kebun ditanami gedung dan gudang. Karawang sudah jarang sawahnya. Dulu kita belajar IPS, gudang beras di Indonesia di mana? Jawabannya Karawang. Sekarang di mana gudang beras? Nggak tahu. Berasnya juga impor. Itu juga beras plastik. Karena kita nggak suka beras plastik, jadi guru ngaji deh, ikhlas tenang aja. Makanya banyak guru ngaji gendut-gendut makannya beras plastik. Sawah ditanami gedung dan gudang, hutan dibabat dijadikan pemukiman. Yang dulu yang namanya hutan itu di mana-mana, sekarang susah kita mencari hutan. Orang Depok sekarang kalau datang ke Sentul temen banget ke hutan. Padahal dulu kita paling bosan datang ke hutan. Sekarang kita kangen pengen jadi Tarzan. Lihat air hutan senang anak-anak sekarang. Kenapa? Makin terbatas kehidupan. Bukan cuma alam yang berubah, perilaku manusia juga berubah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu dimulai dari keluarga. Keluarga dimulai dari bagaimana pernikahannya, dimulai dari bagaimana membangun komitmen suami dengan istri. Dari situ akhlak dibangun. Penting akhlak Bu.
Kita didik anak kita dengan akhlak. Kita hidup berinteraksi dengan suami kita juga pakai akhlak. Suami juga harus berakhlak kepada istri. Dan itu dimulai dari mana? Ketika akan menikah, bagaimana komitmennya, bagaimana janjinya. Akhlak itu penting. Maka orang Betawi punya prinsip, kalau mau terima mantu syaratnya cuma 3, ngaji, sholat, silat, kata orang Betawi. Begitu ada orang minat untuk melamar anaknya, anak perempuannya, diajak datang ke rumah sebelum sholat maghrib. Jadi, lu demen sama anak gue naik salon, datang tadi. Sebelum maghrib, lu ke rumah gue. Yedeh, datang ke rumah. Diajak sholat. Jadi, depan menjadi imam. Kelihatan, dari cara berdiri kelihatan. Dia paham fikih apa kagak. Begitu jadi imam, kakinya langsung langsung. Lu mau ngerapetin siapa ya? Lu kan imam, punya deh, lupa deh kebiasaan latihan beksi kan gitu. Lu ikut aliran cingkrangnya, kagak deh aliran cingkrang apaan? Ya itu kalau tiap sholat kayak begini bukan mencari ridho Allah, nyari kelingking orang. Oh, kurang dulu. Saya pernah begitu. Ada orang sholat di sebelah saya di masjid Depok dulu waktu zaman saya kuliah. Langkahnya panjang banget sampai kelingking saya diinjek. Akhirnya saya nangis lah pas sholat tahajud itu kan. Kenapa? Pas lagi kampengan diinjek. Setelah salam dia bilang, "Akhi, masya Allah, antum sholatnya khusyuk banget." Gua khusyuk, gua nangis bukan khusyuk, karena kelingking gua injek tadi. Orang sholat bukan sering doa Allah, kelingking lagi, kurang lah. Lama-lama kan kita sekat aja kayak begitu. Yang benar sholat. Begitu takbir Allahu Akbar, ketahuan lidah lo nggak lempeng ngucapin Allah, berarti kagak ngaji. Saya perhatikan dalam setiap akad nikah itu banyak pengantin pria yang nggak lempeng mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Penghulu udah begitu ngomongnya fasih. Begitu pengantin, asyhadu alla ilaha irempong deh bapak. Laki-laki tulang lunak ternyata pakai respon. Sekarang banyak kayak gitu Pak, zamannya banyak LPL, laki-laki tulang lunak, badan super, ya kan? Begitu bawa tas kayak begini, bawa tasnya kayak begini, gitu, badan keker. Kalau laki-laki beneran itu bawa tasnya begini, ini enggak bawa tas kayak emak-emak, ya kan? Cok deh, gitu ngomongnya. Itu di Marco City banyak tuh yang model begitu, ganteng-ganteng gitu kan. Berai, ya Allah. Masa laki-laki, mohon maaf ya, laki-laki kalau kebelet ngomongnya apa? Mau ngapain Pak? Mau buang air kecil atau mau kencing? Itu laki-laki. Ini enggak, aku mau pipis. Ya. Mas bro mau pipis gitu. Dia mau kencing gitu loh. Laki-laki pipis. Biasanya ngomong pipis perempuan. Sekarang laki-laki ngomong pipis. Aduh, mau kiamat Pak. Maka dimulai dari situ, dari bagaimana membangun komitmen. Syahadat yang benar. Dites di situ orang Betawi, ngajinya benar, sholatnya benar. Pasti dia harus bisa silat. Karena itu setiap kali ada perkawinan ada yang namanya palang pintu untuk menegaskan fungsi dari suami itu menjaga kehormatan istrinya. Dia jaga, dia bela istrinya. Itu keberadaan suami. Harga dari istri, harga dari istrinya dijaga betul. Sehingga ketika istrinya meninggal dunia, dia bingung siapa lagi yang mau dia jaga. Seperti ikan Fauzi kehilangan manis tahap. Loh ini kayak begitu, suami mah istrinya meninggal. Gitu kan, kau telah mengalami aku selama 36 tahun kan gitu kan, sedih nih enggak langsung boleh juga janda kompleks sebelah nih kan gitu, gas enggak, gas kan parah dah jamaah Instagram
bapak-bapaknya jamaah Instagram